Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah konstruktif. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tentunya masih di Bukit Linara. Betul. Tapi ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan sebelum kita melanjutkan eksplor ke Bukit Linara. Yang pertama itu idolane panjenengan Mbah Dangik. Idola. Itu sekarang libur dikarenakan ada acara buka bersama keluarga dan tarawih bersama. Ya. Jadi tidak sempat, waktunya nggak kekejar. Jadi imam. Dan akhirnya Mbah Dangik memutuskan untuk libur. Yang kedua itu mengenai minyak yang diberikan oleh Patih Dharma Wulung, yaitu minyak lentik Kasibah. Saya mendapatkan beberapa aduan di WA saya itu menceritakan kejadian setelah meminum minyak lentik Kasibah yang diberikan oleh Patih Dharma Wulung. Beliau itu bernama siapa? Hasan siapa itu, dari Pekanbaru, di mana beliau tadi siang katanya habis menjebol 4 lantai di tengah-tengah rumahnya teman-teman. Di mana ternyata sudah puluhan tahun keluarganya yang Mas Sapa ini ya, Hasan apa Sapa itu yang ada di Pekanbaru itu selalu bertengkar. Dan alhamdulillahnya itu Mas Hasan setelah minum itu katanya mendapatkan sebuah gambaran atau peka terhadap energi negatif. Mas Hasan ikuti terus sampai akhirnya ditunjukkanlah sebuah tempat di tengah-tengah rumahnya. Akhirnya digali dan benar teman-teman, itu menemukan sebuah puhul. Puhul itu berasap tengkorak babi hutan, terus sajam-sajam zaman dulu lah itulah. Itu diikat benang merah. Ya alhamdulillah teman-teman ya, itu mungkin permasalahan Mas Pekanbaru ini mungkin akan segera berakhir setelah bisa membongkar dan menemukan dari puhul yang tertanam di rumahnya. Mari kita sebagai sedulur mendoakan untuk keluarga beliau agar bisa tentram seperti sedia kala. Amin. Tanpa harus ada korban-korban lagi yang berjatuhan karena ulah, mungkin saya dapatnya sih katanya leluhurnya. Itu ya teman-teman ya, mungkin kesalahan atau sebuah perjanjian dengan para makhluk luhurnya lah, intinya seperti itu. Itu yang satu informasi. Yang kedua ada juga itu dari orang Pemalang, tapi beliau mondok di Yogyakarta. Beliau lagi senang-senangnya belajar ilmu hikmah ya. Terus secara tidak langsung setelah minum itu tiba-tiba katanya bisa langsung dilihatkan sesuatu hal yang tidak biasa dia lihat lah, ini seperti itu. Dan akhirnya beliau itu kaget, spontan, loh mas kenapa ini, tenang. Semuanya tidak usah khawatir, itu mungkin hanya pertama saja. Nanti akan seterusnya jika kita gali, kita asah, kita akan peka ya. Intinya kan seperti itu. Lagi pula kalau dengan meminum apa-apa itu saran saya itu dilihat dulu informasinya ya. Minyak lentik Kasibah diperuntukkan untuk kepekaan kebatinan ya, itu, dan membuka 7 cakra yang ada di tubuh. Coba ya benar ya. Jadi untuk panjenengan semua, saran saya ya, minyak hanyalah minyak, itu tetap saya pegang teguh dari Patih Dharma Wulung. Tapi perihal setelah minum itu ada kejadian apapun yang menimpa kehidupan panjenengan yang mungkin sudah meminum itu, alangkah baiknya itu simpan baik-baik, karena itu akan menjadi perjalanan spiritual panjenengan semua ya. Dan setiap orang itu memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda tentunya. Saya seperti ini, Mas Diki seperti ini, Om Marcel seperti itu. Nah itu simpan baik-baik. Saya yakin suatu saat panjenengan itu akan merasakan
dibutuhkan dengan apa yang jenengan miliki itu, entah itu di keluarga panjenengan, entah itu pada tetangga, intinya apa yang jenengan miliki tolong simpan baik-baik. Untuk apa? Untuk jika suatu saat panjenengan dibutuhkan, jenengan bisa. Itu ya teman-teman ya. Monggo lah, kita sudah saling dewasa, hanya bisa mengingatkan. Jika mungkin ada sesuatu yang tambah parah lah, baru silahkan sampaikan terhadap saya. Mungkin saya akan turun langsung lah untuk menanggapi perihal sebuah permasalahan. Jika memang setelah minum minyak lentika sipa itu bukan membaik, malah semakin parah. Kalau perihal yang baik-baik nggak apa-apa, terima saja, jalani saja, dan insya Allah banyak manfaatnya daripada muhtarotnya. Itu banyak manfaatnya daripada muhtarotnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa udah clear lah permasalahan ini. Itu bukan sesuatu hal yang buruk, itu sesuatu hal yang baik, tapi cukup panjenengan yang tahu, tidak usah diceritakan yang paham ora sih? Paham. Nah, itu ya teman-teman ya. Terus bagi yang katanya apalagi Dik yang lapor kamu? Jadi intinya orang tuanya itu sakit tapi nggak pernah terdeteksi, nggak pernah di dokter itu nggak ditentuin penyakitnya itu apa, dan setelah minum minyak itu tak bangun tidur di atas bantal sama di bawah kaki itu keluar pakunya Mas. Itu yang cerita kamu. Itu ya teman-teman ya, itu menjadi sebuah misteri yang tentunya saya tidak bisa jelaskan secara teoris dan logis. Tentunya memang itu adalah sebuah goib ya. Goib saja tidak tahu tentang goib terkadang. Ya seperti oksigen ini goib ini. Ya kita nggak lihat tapi kita bisa merasakan dan memanfaatkan betapa enaknya menghirup oksigen secara gratis yang diberikan oleh Gusti Allah. Itu teman-teman. Terus ada juga cerita setelah saya di balik sebuah sinar harapan. Cahaya harapan. Ya cahaya atau sinar sama aja toh. Sinar jaya gitu. Tapi nanti akan saya ceritakan secara bersama banyak terhadap Tuan Raja Dongobilo. Soalnya saya tidak mau menceritakan kedua kali, nanti teman-teman bosen. Nanti saya cerita ke Tuan Bilo apa saja yang saya dapatkan di dalam cahaya harapan. Tolong nanti simak baik-baik. Ini mengejutkan sekali, di luar nurul kita tentunya. Nurul Gun. Nurul Ain. Ain. Nurul Aini ya. Iya. Nurul calon istrinya Mas Ogun. Ada. Nurul sama Gun? Ain. Nurul Aini. Alhamdulillah ya. Ini doanya tuh jangan lupa kondangannya. Ditunggu tanggal 25. Banyak. Akhir bulan. Itu ya teman-teman ya. Mungkin kita akan panggil Tuan Raja Dongobilo untuk bercerita dan Tuan Dongobilo bisa menangkap dan bisa menelaah sesuatu hal yang nanti saya ceritakan. Dan semoga bisa menemukan solusi di dalam sela-sela cerita yang saya ceritakan nanti. Betul. Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dem kasih langkah mundur, langkah kencot. Selamat lur. Apa? Wis kan selamat. Oh iya, oke. Berkat doa jenengan tuh. Terima kasih buat jenengan ya, sudah mendoakan. Ini jam 18.20 tonton video tim kasih, tapi buka terus ibadah terlebih dahulu. Cemilan ya bisa. Tapi kalau Bang Marcel pertama biasanya telat. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan Raja Dongobilo, saya memanggil panjenengan. Tidak apa-apa Kisana. Sejujurnya saya juga ingin menemui Kisana karena saya ingin mengetahui secara detail mengenai apa yang Kisana dapatkan di dalam cahaya dari harapan itu. Dan juga saya juga tidak menyangka Kisanak dapat keluar dari cahaya harapan itu, diselamatkan oleh Sri Maharaja. Alhamdulillah. Kita juga tidak tahu menahu Tuan Raja Dongobilo, tiba-tiba ketika saya sedang menatap kaca seperti ada kelebetan silau banget dan saya sudah di luar setelah itu. Lalu bagaimana
apa yang Kisanak dapatkan mengenai apa yang ada di dalam cahaya harapan itu, Kisanak? Mungkin saya akan ceritakan secara detail dan gamblang agar semuanya bisa paham ya. Setelah saya berjalan sebelum masuk ke cahaya harapan itu, di pojokan sana pohon bambu rimbun membulat setengah bulatan, karena pohon bambu ini nutup, ini pun nutup daunnya, akhirnya seperti terowongan. Tapi saya sadar banget itu adalah kanan kiri saya adalah pohon bambu, dan di ujung pohon bambu itu ada ditutupi oleh cahaya yang sangat silau berwarna putih. Nah, setelah saya mencoba untuk terus berjalan dan saya menembus cahaya itu, langsung ada sebuah karpet merah seperti apa namanya, napa, menuju ke suatu seperti rumah atau villa lah. Rumah itu sangatlah mewah, bagus banget bangunannya, seperti bukan ada di Indonesia. Atap-atapnya itu seperti kubah-kubah masjid emas ya, dan jendela-jendelanya itu seperti kayak